Yayasan Pustaka Obor Indonesia telah melalui berbagai proses hingga seperti sekarang. Berdiri sejak tahun 1970-an, yang lebih dikenal dengan sebutan Yayasan Obor Indonesia, yang diketuai oleh Muchtar Lubis sampai dengan tahun 2000. Pada tahun 2003, Muchtar Lubis kemudian digantikan oleh Yakob Utama. Tahun 2010, nama Yayasan Obor Indonesia berganti nama menjadi Yayasan Pustaka Obor Indonesia atau YPOI karena harus mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Organ yayasan terdiri dari pembina, pengawas, dan pengurus. Ketua pembina Yakob Utama, Ketua pengawas Indra Gunawan, dan Ketua pengurus Kartini Nurdin. Tahun 2015 sampai sekarang, Ketua Pembina YPOI diemban oleh Taufik Abdullah. Kegiatan obor berawal dari Jalan Cemara 6 di Gondang Dia Kecil 1A, kemudian Jalan Fahrudin, Jalan Prapatan, dan terakhir berkantor di Jalan Pelaju nomor 10 Jakarta Pusat. Selain di Jakarta, kantor ada di Cibinong dan di Yogyakarta. Kegiatan obor diawali sebagai literary agent, memulai sebagai penerbit serta kegiatan budaya, diskusi buku, dan lainnya. Pada tahun 1983, merupakan awal mulanya obor menjadi penerbit. Buku-buku yang digarapnya adalah buku-buku penting yang harus terbit di Indonesia, yang tidak banyak digarap oleh penerbit komersil lainnya, antara lain di bidang humaniora, lingkungan, demokrasi, sastra klasik, dan sastra dunia ketiga. Muchtar Lubis lahir di Padang, Sumatera Barat, 7 Maret 1922, merupakan pendiri Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Beliau adalah seorang penulis, jurnalis, dan pengarang ternama asal Indonesia. Selain sebagai jurnalis, Muchtar Lubis juga dikenal sebagai sastrawan. Mulanya dia menulis cerpen dengan menampilkan tokoh karikatural si Jamal. Kemudian dia bergerak di bidang penulisan novel. Di antara novelnya dapat disebut Harimau-Harimau, Senja di Jakarta, Jalan Tak Ada Ujung, Berkelana Dalam Rimba. Ia pandai pula melukis dan membuat patung dari keramik. Sosoknya yang memiliki keberanian, idealisme yang kuat, dan berani mengatakan apa yang dianggap benar, patut diteladani dalam kondisi sekarang. Dengan kondisi kekinian yang marak dengan aksi-aksi intoleran, termasuk pada kebebasan berpendapat dan berekspresi, rekam jejak Muchtar Lubis dapat menjadi acuan tersendiri. Ya, awal mulanya obor itu kan adanya laporan dari UNESCO Book Starvation in Indonesia tahun 73 ya, 1973. Jadi adanya kekosongan buku di Indonesia, jadi kita perlu buku-buku yang harus diterbitkan di Indonesia. Jadi obor memulai dengan menerjemahkan karya-karya penting yang harus terbit di Indonesia, dan itulah peran obor, menerjemahkan, mengedit, dan menyerahkannya kepada penerbit. Yayasan Pustaka Obor Indonesia melakukan beberapa penyesuaian yang bertujuan meluaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di kalangan intelektual dan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.
Cara kedua yang dilakukan Obor ialah memilih dan mengumpulkan naskah yang dikoordinasi penerbit sendiri. Cara ketiga, guna mencapai visi misi 2017, Obor terus menyebarkan nilai-nilai etis dan konseptual tentang integritas moral ke berbagai kalangan yang berminat atas terjamanya HAM demi kemaslahatan bersama. Cara keempat ialah melanjutkan program penerbitan buku dengan tujuan visi misi Obor menuju kemandirian ekonomi melalui penjualan dan pendapatan yang memadai, baik dalam bentuk cetak maupun buku elektronik. Cara yang kelima ialah Obor terus menyelenggarakan diskusi, seminar, simposium, konferensi dalam rangka peluncuran, bedah buku, atau acara serupa dengan tema tertentu yang aktual dan menjadi pembicaraan publik maupun kalangan intelektual. YOI melakukan sebuah kerjasama dengan beberapa penerbit seperti Gramedia. Gramedia merupakan penerbit yang paling banyak menerbitkan karya-karya terjemahan dari Obor Indonesia. Kemudian disusul oleh Gajah Mada University Press, Sinar Harapan, LP3ES, Indonesia Raya, Batara Karya Aksara, Raja Wali, Tinta Mas, Graffiti Press, Universitas Pajajaran, Bulan Bintang, dan Erlangga. Kami mulai melakukan kerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia atau YOI. Itu sudah beberapa tahun yang lalu, dimulai dengan kami membeli buku langsung di sini, yaitu buku Politik Among Nation yang ditulis oleh Hans Morgenthau. Bagi saya Obor itu sangat penting, terutama saya sebagai sejarawan yang memerlukan informasi-informasi tentang banyak sumber sejarah. Kalau saya membayangkan tentang Obor ini, saya teringat tentang bagaimana perjalanan masa saya awal masuk kuliah, dan Obor adalah salah satu penerbit besar nasional. Salah satu penerbit yang mempromosikan nilai literasi yang organik, emansipatif, dan non-diskriminatif yang saya kira itu harus dipertahankan. Buku-buku Obor menemani saya untuk menempuh proses pendewasaan, proses pembelajaran, dan kemudian pencarian jawaban atas kegelisahan intelektual atau kegelisahan akademis lah, misalnya seperti itu. Peran internet sudah menjadi kelaziman sebagai sumber informasi dan berita. Kemajuan teknologi, khususnya teknologi digital, berkembang sangat pesat, yang memunculkan peluang dan kendala serta perubahan. Kini, Yayasan Pustaka Obor Indonesia sudah melengkapi buku terbitannya dalam bentuk digital atau e-book. Hampir 50% buku terbitannya dalam bentuk e-book setelah melalui persetujuan dari penulisnya. Dan saat ini, e-book sudah bisa diakses oleh para pembaca, bisa melalui Moco, Google Play, BookQ, Scoop, dan Bookmate. Baik printed maupun e-book itu penting untuk kita. Harus kita terbitkan bersama. Dan dengan terbitnya e-book, saya kira kita juga bisa menjawab kebutuhan pembaca yang menyatakan bahwa buku itu mahal. Jadi kalau e-book kan lebih murah sebetulnya dan bisa didapat dengan mudah. Kemudian dalam bentuk fisiknya juga bisa didapatkan melalui online di www.obor.or.id. Bisa juga melalui aplikasi di toko-toko buku online lainnya. Buku saya diterbitkan oleh Obor pada tahun 1997. Jadi sudah persis 20 tahun yang lalu. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-40 kepada penerbit Yayasan Pustaka Obor, dan tetaplah konsisten di jalurnya menerbitkan buku-buku bermutu.